Makhluk gaib atau bangsa lelembut biasanya memilih bermukim di bangunan-bangunan kuno yang sudah jarang digunakan beraktivitas manusia. Dan di lokasi-lokasi semacam itulah, yang kerap kali bangsa gaib menampakkan wujudnya kepada siapapun yang kebetulan sedang berada di sana. Seperti yang terjadi di tempat penimbunan kayu atau TPK milik perhutani yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro, yang katanya wingit atau angker. TPK ini dibangun sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1901. Lokasi penimbunan kayu milik Perum Perhutani 2 KBM atau pemasaran kayu Jatim 2. Bojonegoro ini luasnya mencapai 48 hektar. Sebagian besar, tempat ini hanya lahan kosong dengan ratusan atau bahkan ribuan kayu bertumpukan. Namun, lokasi TPK terlihat rimbun dengan adanya puluhan pohon besar yang berdiri kokoh mengitarinya. Di tengahnya lokasi, terdapat 6 blok bangunan, yang semuanya membujur dari selatan ke utara. Blok paling depan dengan dinding tembok tebal menghadap ke barat itu biasa digunakan sebagai perkantoran dan pusat transaksi jual-beli kayu. Sedangkan beberapa blok di belakangnya, sebagian hanya berdiri dengan cagak kayu dan atap genting yang tanpa ada temboknya. Mitos yang paling angker adalah blok 5. Gudang itu adalah pusat keberadaan makhluk halus. Mulai dari sosok tanpa kepala, genderuwo, pocong dan berbagai jenis hantu lainnya. Ujar Purwanto, warga sekitar. Purwanto mengatakan sudah banyak sekali warga yang melihat penampakan dari gudang tersebut. Bahkan, hantu-hantu itu bukan hanya muncul malam hari saja. Tapi, siang hari juga tak jarang warga yang pernah melihatnya. Kalau saya sendiri, pernah beberapa kali melihat penampakan seorang wanita yang berjalan mondar-mandir di sekitar gudang itu dengan menggendong anak kecil. Ungkapnya. Namun, beberapa warga lain juga ada yang pernah melihat adanya penampakan genderuwo, pocong dan ular raksasa. Bahkan, sempat ada seorang penjual sayur yang melihat ada pesta pernikahan besar dengan dihadiri ratusan orang berpakaian parlente, seperti mengenakan jas, dasi dan sebagainya. Tapi, begitu didekati ternyata tidak ada apa-apa. Penjual sayur tersebut bukan warga setempat. Tapi, sejak dia melihat penampakan pesta hantu itu sampai sekarang sudah tidak pernah muncul lagi. Mungkin karena ketakutan atau kenapa saya sendiri tidak tahu, ujar Bono 40 tahun. Warga Desa Sukorejo yang tinggal di sekitar TPK. Bono sendiri mengaku belum pernah lihat sendiri keberadaan makhluk-makhluk gaib itu. Tapi, sebagai orang yang biasa berada di TPK Bojonegoro untuk membantu proses jual beli kayu, dirinya kerap sekali mendapat cerita tentang keberadaan hantu-hantu di TPK tempat ia bekerja. Kendati begitu, selama ini hantu-hantu tersebut tidak pernah mengganggu warga maupun para pekerja TPK Bojonegoro. Karena itu, Bono atau warga lainnya menganggap biasa saja semua misteri hantu tersebut. Memang, saat malam hari jarang sekali ada warga yang berani lewat sekitar TPK. Tapi, setahu saya tidak pernah ada warga atau petugas TPK yang diganggu oleh penampakan makhluk halus tersebut. Paling-paling, mereka hanya melihat sebentar terus hilang begitu saja, tuturnya. Andi 53 tahun, mandor di TPK Bojonegoro juga membenarkan semua cerita tersebut. Namun, ia dan rekan-rekannya merasa tidak pernah terganggu oleh keberadaan ratusan makhluk gaib itu. Dirinya memaklumi semua itu karena TKP Bojonegoro memang sudah berdiri sejak zaman Belanda dulu. Memang ada, tapi mending kita cuekin saja. Yang penting tidak mengganggu, tandasnya. Bahkan tempat penimbunan kayu atau TPK milik perhutani yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro tersebut pernah terekspos media Mister Tukul Arwarna Jalan-Jalan Trans 7 dan Radio Istana Bojonegoro atau Tim Jimat. Terlepas dari mitos itu benar atau salah, semuanya saya kembalikan ke kepribadian masing-masing. Pengalaman setiap orang terhadap mitos atau mistis akan berbeda-beda, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis komentar di bawah ini ya.